APBN kita difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pembangunan, memastikan program prioritas berjalan efektif, serta memperkuat perlindungan kepada masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Itulah arah yang kita inginkan dari APBN kita. Mungkin demikian presentasi dari kami untuk update APBN saat ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya udah masuk, udah ini ya. Saya jawabnya saya dulu, nanti teman-teman gantian semua ya. Saya jawab yang gampang-gampang aja, yang susah biar Pak Suwan sama teman-teman yang jawab. Nanti tabel punya belum. Yang pertama ke saya, Pak Purbaya, apakah Kemenku ada rencana menempatkan dana lagi di BTN? Kemarin di BTN bilang mau surati Bapak. Oh baru mau. Surati Bapak untuk tambah penempatan dana hingga 10 triliun. Ini Ira dari Infobank. Kalau yang di rekod kita ya, dari yang 55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri 100% sudah disalurkan. BRI 100%, BNI 68%, BTN baru 41%. Kenapa dia minta lagi ya? Aneh juga dia. BSI udah 99%. Tapi kita lihat tuh supply money, pertumbuhan uang primary-nya, M0 ya, base money-nya itu di bulan Oktober agak turun sedikit ke 7,7% dibanding di September akhir yang 13, wah ini sekian persen, 13,3 ya. Jadi kita pikir ini mesti didorong ke atas likuiditas di sistem. Kemarin Jumat kami kami pindahkan lagi sebagian uang kami ke perbankan sebesar 76 triliun. 25 triliun di Mandiri, 25 triliun di BRI, 25 triliun di BNI, 1 triliun di Bank Jakarta, Bank DKI Jakarta ya. Yang BTN belum kita salurkan, kenapa? Karena suratnya belum sampai, dia baru mau akan kelihatannya. Tapi kalau nanti sampai ke kita lihat, kita akses, kita pertimbangkan untuk ditambah. Yang kedua, dari penempatan dana 200 triliun ke perbankan, sudah terrealisasi berapa banyak? Udah selesai nih ya, sama ya, Debri dari Kompas sama. Lalu, lalu yang tidak habis terserah akan diapakan uangnya. Itu kan relatif sedikit ya yang tidak habis. Seandainya ada pun kita biarkan di perbankan ya. Kan saya nggak rugi, dia tetap bayar bunga. Terus yang ketiga, sama juga ya. Trian, IDN Time juga sama tentang BTN minta 10 triliun lagi. Suratnya udah nyampe belum Pak Prima? Belum. Jadi dia neken dari media ya. Ya udah. Dan itu BTN ya. Bilang kalau suratnya udah jadi, nanti kita kasih. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita akses ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki udah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan. Sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak. Itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya, tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor teks ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan
investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin kementerian lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya ya, tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9, Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi ke sana kemarin Pak Thomas, kemudian dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang ke sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa sinkron, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita, jadi kita hanya ikut aja. Ini bukan hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja. Silakan teman-teman ya yang lain bisa menjawab, mungkin satu-satu. Anda dulu, siapa dulu? Ya, urut aja. Pak Wamen dulu. Pak Luki silakan Pak.